Ratusan rumah terendam banjir di Desa Lukolamo, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Akibatnya ribuan warga mengungsi dari desa karena terdampak banjir. Ratusan rumah di Kecamatan Weda Tengah, Maluku Utara Senin pagi terendam banjir. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Pada kondisi banjir di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara hingga Rabu pagi masih tergenang air dan masih terbilang cukup tinggi. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau dikenal dengan PT IWIT. Perusahaan tambang yang mengelola nikel sebagai bahan baku baterai. Sagea, sebuah desa di Kecamatan Weda Utara, Provinsi Maluku Utara yang kian hari kian meraung karena dampak pertambangan. PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau yang dikenal dengan PT IWIP diketahui telah beroperasi lebih dari 5 tahun. PT yang merupakan gabungan dari perusahaan Prancis dan Cina ini memiliki izin tambang di dekat Sungai Sagea dan statusnya ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Namun, daya tampung dan daya dukung sungai di sekitar kawasan IWIP sudah kewalahan, sehingga Sungai Sagea dan sumber air Boki Maruru sekarang tercemar oleh material tambang. Koalisi Save Sagea menemukan bahwa kadar TDS air dan pH sudah di atas ambang batas. Ini memang di Sagea ini ada sekitar 5 izin usaha pertambangan di keliling kampung ini. Nah, di kawasan Kars Boki Maruru sendiri itu masuk dalam kawasan kondisinya PT First Pacific Mining, dan ini tentunya sangat mengancam ekosistem di kawasan ini. Jadi mereka tuh berencana untuk melakukan mining dan membangun industri pengolahan nikel. Kandungan nikel tercatat 10 kali lipat dari ambang batas. Penambangan nikel ini menyebabkan menurunnya kualitas air. Bahkan sejak awal tahun 2024. Sungai Sagea sudah mengalami kekeruhan sebanyak 5 kali. Secara garis besar, aktivitas pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satunya yaitu deforestasi. Forest Watch Indonesia mencatat terjadi deforestasi seluas 392 hektar hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yakni pada tahun 2021 sampai 2023. Deforestasi ini terjadi di dalam area konvensi tambang. Tahukah kamu bahwa luasan kawasan das yang dikuasai 5 izin tambang mencapai 78,3%. Pemegang 5 izin usaha pertambangan di wilayah das Sagea diantaranya yaitu PT Weda Bay Nickel atau IWIP, PT Dharma Rosadi International, PT First Pacific Mining, PT Karunia Sagea Mineral, dan PT Gamping Mining Indonesia. PT IWIP sendiri membuka lahan seluas 45.065 hektar. Analisis Forest Watch Indonesia juga menyebutkan bahwa deforestasi ini menyebabkan adanya peningkatan bahaya banjir yang semula kategori sedang berubah menjadi kategori tinggi. Hal ini juga diperparah dengan perubahan tutupan lahan dan curah hujan. 20 Juli kemarin, banjir bandang kembali menerjang beberapa desa di Halmahera Tengah. PT IWIP diyakini sebagai dalang dari kejadian ini. Dugaannya, banjir di desa sekitar kawasan IWIP terjadi karena adanya pembongkaran lahan oleh perusahaan tambang tersebut. Naasnya, bencana banjir kali ini menimbulkan korban jiwa. Kejadian banjir ini tercatat sudah menjadi banjir kelima, yang dimana banjir pertama terjadi pada bulan Agustus tahun lalu. Pada 13 Juni kemarin, Desa Lukolamo baru saja terendam banjir yang mencapai ketinggian 3 meter. Bencana ini diyakini karena deforestasi dari aktivitas pertambangan nikel. Selain di Desa Lukolamo, banjir juga menerjang beberapa desa lainnya. Contohnya, Desa Waikop juga diterjang banjir setinggi 2 meter karena kiriman dari Sungai Kobe dan Akejira. Luapan air dari Sungai Kobe juga meluas sampai ke Desa Pulau Jaya. Banjir ini diperparah karena adanya pengalihan air sungai oleh CV Asa Masyara Madani yang membangun intek dan jaringan pipa transmisi unit air baku Weda Tengah. Banjir kembali menerjang Desa Lelilev, Waibulen pada 21 Juli silam.
Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter terjadi karena tanggul PT Tekindo Energi jebol dan akhirnya meluap ke pemukiman warga. Lantas, kalau sudah begini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Chef Sagea.